Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kita mulai dari alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Kita awali dengan alam. Alam di sini diterjemahkan apakah tidak, terdiri dari hamzah yang merupakan huruf istifham yang biasa kita menerjemahkan dengan apakah, dan juga lam yang merupakan huruf nafi yang berarti dia meniadakan. Lam ini termasuk huruf yang menjazmkan fi'il setelahnya. Karena dia ada huruf, tentu dia mabni, tetapnya atas sukun di sana. Berikutnya adalah taro, artinya kamu memperhatikan. Taro kita paham ini adalah fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia majzum. Kenapa? Karena sekali lagi kita paham ini adalah fi'il mudhari yang diawali dengan huruf jazm atau amil jazm yang menjazmkan. Taro di sini adalah fi'il mudhari yang majzum dan tanda jazmnya adalah hadfu huruf ilat dengan dihilangkannya huruf ilat. Dalam hal ini adalah alif maqsurah. Dan fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Kalau kita perhatikan maka saat menyampaikan taro yang merupakan fi'il mudhari yang majzum, tentu kita bisa mentasrif baik secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka ro'a, yara, ra'yan, ra'in, mar'iyun, ro, la taro. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka fi'il mudhari'nya adalah yara, yaroyani, yarawna, taro, taroyani, yaroina, taro, taroyani, tarawna, taroina, taroyani, taroina, aro, naro. Ketika majzum, sekali lagi tanda jazmnya adalah hadfu huruf ilatnya dengan dihilangkan huruf alif maqsurah di sana yang tadinya taro menjadi taro. Berikutnya adalah kaifa. Kaifa diterjemahkan bagaimana. Kaifa kita paham ini adalah merupakan isim istifham. Dia adalah isim untuk sebuah pertanyaan. Mabni atas fathah di sana, dan tentu saja kita paham bahwa kaifa ini berkedudukan fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai maf'ul bih atau objek. Kita ingat ya, maf'ul bih atau objek, maka dia masuk sebagai mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Berikutnya adalah fa'ala. Fa'ala artinya telah bertindak atau telah melakukan.
Fa'ala kita paham ini adalah fi'il madhi. Dia kata kerja yang telah berlangsung atau lampau. Fa'ala tentu saja mabni, dia tetap. Karena dia adalah fi'il madhi tentu tetap. Tetapnya atas fathah di sana karena tidak bertemu dengan apapun. Kalau kita perhatikan maka fa'ala yang merupakan fi'il madhi kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Maka fa'il atau pelakunya adalah Rabbuka yang artinya Tuhanmu. Rabbuka merupakan idhofah. Dia susunan kata atau tumpukan kata yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Kita menyebutnya sebagai frase. Tuhan, Tuhan siapa? Tuhanmu. Rabbu sebagai mudhof, dia sebagai fa'il atau pelaku. Kita ingat fa'il atau pelaku masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu tanda rofaknya adalah dhammah di sana karena Rabbu merupakan isim yang mufrad atau tunggal yang ketika dalam keadaan marfu tanda rofaknya adalah dhammah di sana. Kaf di sini tentu sebagai mudhofun ilaih, tentu dia masuk sebagai isim yang majrur sebagai mudhofun ilaih, tetapi kita paham bahwa ini adalah isim domir, tentu dia mabni tetap sehingga tanda jernya tidak terlihat di sana. Sekali lagi, al-kaf yang merupakan domir muttasil mabni alal fathi fi mahalli jar mudhofun ilaih. Berikutnya adalah bi ashabil fil, artinya dengan tentara bergajah, terdiri dari beberapa kata, yakni bi yang merupakan huruf jar mabni alal kasri, tetapnya atas kasroh di sana dibaca bi, sedangkan ashabi merupakan isim majrur. Ashabi kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia isim yang majrur dan dia merupakan jamak taksir. Dan ashabi ini juga merupakan mudhof karena ashabil fil merupakan susunan idhofah di mana ashabi sebagai mudhof dan al-fil sebagai mudhofun ilaih. Ashabi sebagai mudhof, kenapa kemudian tadi harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur didahului oleh huruf jar. Sedangkan al-fili, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia sebagai isim yang majrur, karena dia berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih tentu majrur dan tanda jernya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya, dibaca al-fili, bi ashabil fili, terhadap tentara bergajah. Ayat berikutnya adalah alam yaj'al kaidahum fi tadlilin. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Alam yang artinya bukankah atau apakah tidak, yang merupakan istifham, tentu kita sudah bahas di awal-awal surat ini. Dan lam tentu saja kita paham dia menjazmkan, sehingga kenapa kemudian kita baca yaj'al. Yaj'al artinya dia telah menjadikan. Yaj'al tentu kita paham dia adalah fi'il mudhari yang majzum. Dia adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung dan dia majzum
karena didahului oleh amil jazm, dalam hal ini adalah lam, dan alamat jazmnya, tanda jazmnya adalah sukun di bagian akhirnya, dan fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa atau dia. Tentu kita paham dia di sini adalah Rabbuka, Tuhan kamu. Kita paham bahwa yaj'al merupakan fi'il mudhari' majzum. Maka ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya adalah ja'ala yaj'alu ja'lan, ja'ilun maj'ulun, ij'al la taj'al. Dan ketika kita mentasrif secara lugawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka fi'il mudhari'nya adalah yaj'alu, yaj'alu yaj'alani, yaj'aluna, taj'alu taj'alani, yaj'alna, taj'alu taj'alani, taj'aluna, taj'alina, taj'alani, taj'alna, aj'alu naj'alu. Maka yaj'alu merupakan fi'il mudhari', dan ketika dia majzum, tanda jazmnya adalah sukun di sana, maka fi'il mudhari' majzum itu kemudian kita baca dengan yaj'al. Berikutnya adalah kaidahum. Kaidahum artinya tipu daya mereka. Ini tentu juga merupakan frase tumpukan kata yang kemudian dalam bahasa Arab kita mengenalnya sebagai idhofah, terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Kaidah merupakan mudhof, dan alha dengan mim menunjukkan sebagai jamak, di situ kita baca hum, merupakan mudhofun ilaih. Kaidah, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena kaidah di sini merupakan maf'ul bih, dia adalah objek. Tentu kita paham bahwa objek itu masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub, dan dalam hal ini tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Kita paham juga sebagaimana tadi disampaikan, kaidah tentu merupakan mudhof, dan alha dengan mim yang menunjukkan jamak, kita baca hum di situ, merupakan dhamir muttasil. Dia adalah isim dhamir mabni atas sukun, tetapnya atas sukun di sana, fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhofun ilaih. Berikutnya adalah fi tadlilin, artinya dalam kesesatan. Fi tadlilin merupakan susunan jar majrur. Tentu kita ingat ketika bicara tentang syibhul jumlah, salah satunya adalah susunan jar majrur. Fi tadlilin dalam hal ini diterjemahkan dalam kesesatan. Fi tadlilin terdiri dari fi yang merupakan huruf jar mabni atas sukun di sana, mabninya atas sukun, dan tadlilin kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh fi. Dan kita ingat ya, ketika kita berbicara tentang syibhul jumlah, dalam hal ini kita sedang membicarakan susunan jar majrur, tentu dia muta'alliq, dia memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya. Dalam hal ini adalah yaj'al, atau dia telah menjadikan. Berikutnya adalah wa arsala alaihim thayran ababila, dan dia telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Wa arsala, wa artinya dan, arsala artinya telah mengirimkan. Wa tentu saja merupakan huruf athof, dia menghubungkan ya, dan tentu saja wa mabni atas fathah di sana, sedangkan arsala tentu ketika kita bicara tentang huruf athof maka ini adalah maktuf. Arsala merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang telah berlangsung atau lampau. Fi'il madhi dia mabni tetap
dalam hal ini tetapnya atas fathah di bagian akhirnya, dan fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Arsala, dia telah mengirimkan. Maka ketika kita mentasrif arsala yang merupakan fi'il madhi secara istilahi, maka bisa kita sampaikan arsala yursilu irsalan, mursilun mursalun, arsil la tursil. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, arsala arsala arsalu, arsalat arsalata arsalna, arsalta arsaltuma arsaltum, arsalti arsaltuma arsaltunna, arsaltu arsalna. Maka terlihat jelas di situ arsala fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Berikutnya adalah alaihim. Alaihim artinya kepada mereka. Syibhul jumlah, yakni susunan jar majrur terdiri dari ala sebagai huruf jar dan alha dengan mim yang menunjukkan jamak di sana sebagai isim yang majrur. Ala huruf jar tentu saja mabni tetap atas sukun di sana, dan hum merupakan dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia adalah isim yang majrur karena didahului dengan huruf jar. Alaihim syibhul jumlah, tentu saja kita sedang berbicara muta'alliq. Dia adalah ta'alluq, memiliki keterkaitan makna tergantung berjuntai kepada fi'ilnya, dalam hal ini adalah arsala. Berikutnya adalah tayron ababila. Toeron ababila artinya burung yang berbondong-bondong. Toeron, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia merupakan maf'ul bih atau objek yang tentu saja mansub, dan tanda nasabnya adalah dalam hal ini fathah tain. Sedangkan ababila ini merupakan naat atau sifat dari toeron. Burung-burung itu memiliki sifat adalah berbondong-bondong atau bergerombol. Tentu saja naat, karena dia adalah naat tentu akan tabi mengikut kepada man'utnya. Kita ingat ya, naat berarti bicara tentang naat man'ut. Karena kemudian burung dalam hal ini toeron, dia merupakan isim yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah di sana, maka ababila yang merupakan sifat dari toeron tentu saja masuk sebagai isim yang mansub, dan tanda nasabnya adalah harokat fathah di sana. Dan apabila tentu kita ingat dia adalah merupakan isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bisa menerima tanwin di sana. Berikutnya adalah tarmihim bihijaratim min sijilin, yang melimpari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Kita mulai dari tarmihim, artinya dia melempari mereka. Ini sekilas kita bisa paham bahwa ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Tarmihim ada fi'il atau kata kerjanya, juga tentu mengandung fa'il atau pelakunya, dan di situ juga tertera maf'ul bih atau objeknya. Tarmi tentu saja merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Marfu, dia rofa. Kenapa? Karena tajarrud, sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Tanda
Rofa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan atas ya karena thiqal atau berat. Dan fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah hiya atau dia, dalam hal ini dimaknai perempuan. Sedangkan hum atau alha dengan mim yang menunjukkan jamak di situ merupakan dhamir muttasil, dhamir atau isim dhamir yang bersambung, mabni ala sukun fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia sebagai maf'ul bih atau objek. Maka tarmihim yang artinya dia, dalam hal ini adalah burung yang berbondong-bondong itu melempari mereka. Mereka siapa? Dalam hal ini tentu kita ingat dia adalah tentara bergajah. Nah, kalau kita perhatikan tentu tarmi di sini adalah fiil mudhari yang tentu saja dia bisa ditasrif secara istilahi dan secara lughawi. Silakan bagi yang paham bagaimana tasrif istilahi, silakan bisa diisi dalam kolom komentar. Berikutnya adalah bihijaratin. Bihijaratin artinya dengan batu. Bi ini merupakan huruf jar, hijaratin merupakan isim yang majrur karena didahului dengan huruf jar. Tentu sekali lagi kita sedang berbicara tentang syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur. Susunan jar majrur tentu dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna, dalam hal ini dengan fi'ilnya yakni tarmi. Berikutnya adalah min sijilin. Min sijilin artinya dari tanah yang terbakar. Sama seperti sebelumnya, maka ini juga syibhul jumlah. Seperti jumlah atau kalimat yang lengkap, dalam hal ini adalah susunan jar dan majrur. Huruf jar dalam hal ini adalah min, artinya dari, sijilin tanah yang terbakar, yang kemudian harokat akhirnya adalah kasroh karena dia adalah isim yang majrur karena didahului huruf jar, dalam hal ini adalah min. Berikutnya adalah faja'alahum ka'asfim ma'kulin. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Faja'alahum artinya lalu dia menjadikan mereka. Sekilas memang terlihat bahwa ini adalah kalimat yang lengkap di mana ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ul bih. Meskipun kita paham ja'ala, dia memiliki maf'ul bih lebih dari satu. Fa di sini adalah huruf atof, tentu dia menghubungkan baik fiil maupun fiil atau isim dengan isim sebelumnya. Tentu dalam hal ini ja'ala yang merupakan fiil, tentu dia ma'tuf ala fiil yang sebelumnya. Fa sebagai huruf atof, sedangkan ja'ala merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, mabni atas fathah di sana, dan fa'il atau pelakunya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Dan berikutnya adalah hum, merupakan dhamir muttasil, mabni ala sukun, fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bih atau objeknya. Ja'ala kita paham ini adalah fi'il madhi, kita bisa mentasrif secara istilahi dari ja'ala ya ja'alu, ja'lan, ja'ilun, maj'ulun, ij'al, la taj'al. Dan kita juga sudah menyampaikan bagaimana fi'il ini ditasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu.
ja'ala ja'ala ja'alu ja'alat ja'alata ja'alna ja'alta ja'altuma ja'altum ja'alti ja'altuma ja'altunna ja'altu ja'alna. Berikutnya adalah ka'asfin, seperti daun-daun. Al-kaf di sini merupakan huruf jer, ya. Ka'asfin tentu saja kita sedang berbicara syibhul jumlah, susunan jar majrur. Dalam hal ini adalah huruf jernya adalah ka, kita terjemahkan seperti asfin, artinya daun-daun. Sehingga kenapa harokat akhirnya adalah kasroh untuk asfin, karena dia adalah isim yang majrur karena didahului dengan ka. Dan kita ingat susunan syibhul jumlah dalam hal ini adalah jar majrur, tentu dia muta'alliq, memiliki keterkaitan makna. Dia tergantung maknanya atas fi'il, dalam hal ini adalah ja'ala. Berikutnya adalah ma'kulin, artinya yang dimakan. Ma'kulin dalam hal ini dia adalah na'at, dia adalah sifat. Sifatnya dari apa? Sifatnya dari asfin. Ini tentu sedang berbicara tentang na'at man'ut. Jadi ma'kulin dia tabi, dia ngikut. Yang diikuti dalam hal ini adalah asfin. Asfin harokat akhirnya adalah kasroh karena dia jatuh setelah huruf jer. Tentu saja ma'kulin harokat akhirnya adalah kasroh karena dia adalah sifat, tentu dia tabi ngikut dengan yang ka'asfin yang dimaksud na'at man'ut. Begitu kita biasa menyamakan. Maka bisa kita sampaikan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim ta'iran ababil. Dan dia telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kulin. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.